Mari saya ajak jemaat Tuhan, mari kita berdiri, kita mempersiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih sebab kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Engkau Bapa yang sangat baik, Engkau Bapa yang teramat baik bagi kami Tuhan. Dan pada pagi hari ini Bapa, kami mau meninggikan Engkau, kami mau mempermuliakan nama-Mu Yesus, sebab hanya Engkau yang layak disembah, yang layak ditinggikan, yang layak diagungkan. Dan biar segala pujian syukur, hormat kemuliaan hanya bagi Allah, bagi Raja di atas segala raja, Tuhan yang bertawar, Tuhan yang berkuasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama katakan, banyak yang Kau berbuat dalam hidup kami Tuhan. Rencana indahmu yang terjadi di hidup kami. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, di dalam benar Tuhan. Rencana indahmu terjadi di hidup kami, terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, oh Bapa yang sangat mengerti segala yang ku berbuat. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Sekali lagi kita katakan, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, di dalam rencana indahmu Tuhan. Rencana indahmu Tuhan terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku berbuat. Kasih-Mu sempurna, sungguh nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Terjadi
tidak dapat kami balas. Selain kami mau mempersembahkan seluruh hidup kami Tuhan.
tempat ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Dan kita bersama salah satu sama lain menaikkan pujian ini. Begitu
berkata, Dia adalah Raja segala raja yang telah menghancurkan kutub, yang telah membebaskan kita semua. Amin. Terus memuji Tuhan, Ku diberi kuasa.
Kudus, Engkau yang layak, Engkau yang layak.
Engkau berbicara dan kami percaya Tuhan bahwa ada sesuatu yang sedang Engkau persiapkan, sudah persiapkan, bahkan Engkau mau berikan buat kami semua pada hari ini. Di surga kami berdoa supaya seluruh tempat ini seperti tanah yang lapang yang telah bersedia untuk menerima taburan firman Tuhan, dan tidak ada satupun di antara kami yang sia-sia yang Tuhan ataupun tidak menerima kebenaran firman-Mu Bapa. Kami pulang dengan penuh sukacita, dengan sorak-sorai karena firman-Mu memberikan kemenangan buat kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua anak Tuhan yang percaya katakan amin. Jadi puji Tuhan, kami bersyukur karena dapat melayani kalangan suku kita, suku Bawang Bundaya, dan seperti nama yang sudah diberikan kepada kami tadi ataupun disebutkan tadi, kami juga sebenarnya ada nama Bundaya. Nama saya Baru. Nama saya Baru, istri Igun, kemudian anak pertama kami Agung, yang kedua yang tadi pemain di situ Selutan, dan yang ketiga Sibol. Hanya 3 saja anak kami, puji Tuhan, dan sudah melayani di kalangan suku Bundaya baru masuk ke 4 tahun. 3 tahun, 4 tahun. Berapa bulan ya? 4 tahun 4 bulan masuk dalam kalangan orang Bundaya. Jadi puji Tuhan dapat bersama-sama, apalagi sudah melangkah pergi ke negeri jiran dan bersama dengan jemaat Romo Kukui. Puji Tuhan. Ya, kita bersyukur karena hari ini juga kita akan dapat mendengarkan firman Tuhan. Maka mari kita siapkan hati kita, seluruh eksistensi hidup kita ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi kalau saya sudah sebut yang seperti itu, dilarang untuk tidur ya. Baik, mari saya bacakan petikan firman Tuhan yang saya mau sampaikan, yang terdapat di dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-21. Siapa yang ada Alkitab sila rujuk dalam kitab Lukas, Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-21. Kalau sudah menemukannya, saya akan baca tulisan pekat hitam di atas, pengakuan Petrus. Ayat 18, pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Jawab mereka, Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Ayat yang ke-20, Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Nah, saudara dikasih Tuhan, pembacaan kita sampai di sana, dan saya percaya pembacaan ini juga telah dinikmati oleh para jemaat dimanapun Anda berada ataupun telah mendengar firman Tuhan ini yang telah dibacakan atau disampaikan oleh para hamba Tuhan. Tidak ketinggalan kalau zaman sekarang ini kita itu senang-senang dapat khutbah dari pagi sampai ke malam, sampai ke pagi juga boleh dengar khutbah dari YouTube dan sebagainya. Dan tidak ketinggalan juga kalau hamba-hamba Tuhan sekarang ini kalau mau persiapkan firman Tuhan, ini bukan mempermalukan hamba Tuhan, tapi kadang-kadang ada orang yang bila diberikan tugas untuk melayani, dia cari khutbah YouTube. Wah, khutbah YouTube lagi senang untuk dipahami. Sebenarnya kita harus membaca firman Tuhan
menelaah firman Tuhan, mendalami ataupun merenungkan firman Tuhan, karena itu perintah Tuhan. Firman Tuhan itu dibaca, direnungkan siang dan malam, kan? Firman Tuhan sudah katakan, renungkan siang dan malam. Bukan didengar sebelah kanan dan dilepas sebelah kiri. Itu pun kalau lepas. Kalau didengar sebelah kanan keluar sebelah kanan, itu juga satu perkara yang sangat menjadi penyakit yang kronik bagi orang-orang Kristen. Nah, saudara yang kasih Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini dapat kita melihat suatu sesi ketika Tuhan Yesus bersendirian dan datanglah para muridnya. Datang para muridnya dan berorak-orak ataupun berbicara dengan Tuhan Yesus. Dan pada waktu mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus, Tuhan tanya para muridnya. Dia katakan, dia bertanya kepada para murid ini, dia katakan, menurut orang lain yang kamu dengar, siapakah aku ini? Itu menurut orang lain. Tuhan Yesus tanya. Dia katakan, menurut orang lain yang kamu dengar di luar sana, siapakah aku ini? Dan mereka menjawab dengan begitu baik sekali. Para murid Tuhan Yesus menjawab, berkata bahwa, oh, orang lain berkata tentang engkau guru, engkau adalah Yohanes Pembaptis, jelmaan Yohanes Pembaptis. Engkau juga adalah jelmaan Elia. Dan menurut orang lain juga engkau adalah jelmaan para nabi yang dulu-dulu punya sehingga hari ini sudah bangkit. Seperti pelayanan Todd White yang sekarang ini sedang viral di bahagian timur tengah ataupun di bahagian barat. Todd White, kamu sudah melihat dia pelayanan simple saja, berseluar pendek, berambut kopako dan sebagainya. Dia 9 kali ditembak, tidak mati karena izinnya Tuhan. Sehingga dia melayani dan dia digelar sebagai Elia yang telah bangkit. Karena orang yang pendek kaki sebelah itu bisa jadi sama-sama dia punya kaki boleh sembuh. Dan itu didoakan. Dia memperkenalkan Kristus dengan kasih, dengan anugerah yang luar biasa, dan ramai orang yang menerima Tuhan Yesus. Nah, itu pertanyaan pertama Tuhan Yesus kepada para muridnya. Menurut orang lain yang kamu dengar, siapakah aku ini? Dan mereka menjawab dengan begitu baik sekali karena yang mereka dengar itu begitu. Nah, begitu juga pada hari ini kita mendengar bahwa bagi orang lain, orang yang tidak di dalam Kristus, yang tidak tinggal di dalam Kristus, mereka itu memperkatakan ataupun menyatakan bahwa Tuhan Yesus yang mereka tahu adalah yang ini, yang itu, yang begini dan yang begitu. Tuhan Yesus yang mereka tahu adalah orang yang sebenarnya dia bukan begini. Nah, itu bagi orang lain. Dia adalah nabi, dia adalah utusan Tuhan, tapi dia bukan Tuhan. Dia katakan itu menurut orang lain. Yang sekarang ini kita sedang bergaul dengan mereka ini. Mereka itu tidak memperlakui bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Mereka katakan dia hanya seorang nabi, Nabi Isa. Dan itu menurut orang lain sekarang ini. Tapi ada pertanyaan yang kedua yang Tuhan Yesus utarakan kepada Petrus. Dan Petrus membuat pengakuan. Dia katakan, menurut kamu, menurut saya, menurut Anda semua, menurut para pemimpin gereja, menurut para ibu-ibu, pemuda-pemudi dan bapak-bapak yang ada pada hari ini, Tuhan Yesus tanya, menurut kamu siapakah aku ini, kata Tuhan Yesus. Dan itu yang dia tanya dengan Petrus. Petrus menjawab, menurut saya engkau adalah Mesias. Menurut saya engkau adalah Kristus yang diutus, yang diurapi. Dan engkau adalah Mesias yang diutus Allah, dia katakan. Itu pengakuan Petrus. Dan statement ini mengesahkan bahwa para muridnya bukan sahaja mengenal Tuhan Yesus,
tetapi mereka juga percaya di dalam Tuhan bahwa Dialah Tuhan dan Juru Selamat. Dialah Mesias, Dialah Tuhan, Dialah yang adalah Juru Selamat yang memberikan jalan keselamatan kepada setiap orang dan setiap orang yang percaya. Yohanes 3 ayat 16. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, persoalannya begini. Bila kita yang ada pada hari ini, apakah kita punya iman yang sama seperti yang dikatakan oleh Petrus ataupun yang dikatakan oleh orang lain? Ini persoalan dia. Tentunya kalau kita ditanya ataupun kita ditanya berapa lama sudah menjadi orang Kristen, kita katakan ya, kita sudah lahir dari orang Kristen dan kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sejak dari dulu dan sekarang. Dan itu sangat baik, jawaban yang sangat baik. Tapi saudara dikasih Tuhan, apakah pengakuan itu dalam atau tidak? Pengakuan itu hanya di sini atau betul-betul di sini? Bukan di sini saja. Kalau di sini itu selalu sakit, jantungan. Nah, kalau disinggung oleh orang ya sakitnya itu di sini, kan? Tapi kalau orang yang tinggal di dalam Kristus, sudah ada Kristus dalam kehidupan dia, sakitnya itu bukan lagi di sini, tapi di sana. Sudah selesai, kan? Sudah Tuhan selesaikan di atas kayu salib. Ya, saudara dikasih Tuhan, saya memberi tema renungan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini, yaitu tetaplah menjadi orang percaya. Tetap menjadi orang percaya. Kenapa tema ini? Mungkin saya akan bertanya. Kalau saya akan bertanya. Saya sudah menjadi hamba Tuhan berpuluh-puluh tahun lamanya. Kenapa saya harus dengar tema yang seperti ini? Tetaplah menjadi percaya, menjadi orang percaya. Sebab Tuhan Yesus melihat kegagalan-kegagalan manusia untuk menjadi orang percaya yang sesungguhnya setiap hari. Itulah sebabnya firman Tuhan ini berbicara kepada kita supaya kita ini tetap menjadi percaya, menjadi orang percaya, hidup menjadi orang percaya, menyatakan bahwa kita ini orang percaya, memberi gambaran bahwa kita ini orang percaya. Karena Mas Tebian sudah berikan arahan tadi, dia katakan all out, maka all out lah ya. Sebab kita ini orang sudah dituntut oleh Tuhan supaya tetap percaya, tetap menjadi orang percaya. Tidak boleh bercuti sebagai orang percaya. Tidak akan ada cuti bagi orang percaya. Tetap percaya dari dulu sekarang sampai selama-lamanya, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tetap percaya. Amin. Amin. 5 orang saja yang amin. Yang lain mana? Tetap percaya. Jadi mengapa kita perlu tetap percaya ataupun menjadi orang percaya? Mengapa kita ini perlu tetap menjadi orang percaya? Tanya dirimu, mengapa saya ini perlu tetap menjadi orang percaya? Yang pertama saya akan bagi jawaban, tapi ini bukan isinya lagi. Ini baru pendahuluan. Sebab orang percaya, kenapa kita perlu menjadi ataupun tetap menjadi orang percaya? Sebab orang percaya itu hidup dalam kasih. Itu yang sangat indah, sangat luar biasa. Di luar aku kamu tidak temukan kasih, kata Tuhan. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Orang percaya itu, dia kalau dia hidup sebagai orang percaya, tetap menjadi percaya, dia akan memiliki kasih, menghidupi kasih, memberikan kasih, mengkongsikan kasih itu kepada orang lain. Itu yang istimewanya untuk menjadi orang percaya.
Dan yang kedua, orang percaya, kalau kita tetap menjadi orang percaya, kita itu sedang hidup di dalam kebenaran. Kenapa kebenaran? Sebab kebenaran firman Tuhan sedang menuntun hidup kita. Orang yang di luar Kristus, dia tidak mengerti firman Tuhan. Tetapi orang yang tetap percaya, dia hidupnya dituntun oleh firman Tuhan. Dan orang yang dituntun oleh firman Tuhan, hidupnya dituntun oleh firman Tuhan, hidupnya menyatakan kebenaran, memberikan kebenaran, mengajarkan kebenaran, memperlihatkan kebenaran. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, orang percaya. Ini alasan mengapa kita harus menjadi ataupun tetap menjadi orang percaya. Karena orang percaya yang hidup dalam kebenaran, dia memiliki keharmonian. Kesatuan. Dia memiliki keharmonian. Orang percaya itu memiliki keharmonian. Dia ngam dengan semua orang yang percaya. Yang tidak percaya pun dia ngam saja, kata orang. Nah, kalau orang percaya yang menggelarkan dirinya sebagai orang percaya, baru dia tidak ngam dengan orang lain, itu berarti dia belum percaya. Orang percaya itu harmoni. Ingat ini, orang percaya itu harmoni. Dan apabila orang percaya itu harmoni, ingat saja apa yang dikatakan di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Apa yang firman Tuhan katakan di sana? Kalau ada kerukunan di antara kamu, saya akan mengirimkan berkat untuk kamu. Wah, luar biasa. Firman Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu luar biasa. Dan keharmonian itu luar biasa. Orang percaya yang betul-betul berketetapan untuk hidup menjadi orang percaya, dia akan harmoni. Dan dalam keharmonian itu, jangan heran kalau dalam keharmonian itu berkat itu melimpah, tercurah melimpah dalam keharmonian, kesatuan orang percaya. Yang keberapa sudah? Yang keempat, orang percaya. Alasan mengapa kita tetap menjadi orang percaya adalah karena orang percaya senantiasa melakukan perkara-perkara yang nilainya kekal. Ya, kita tidak mau buat sesuatu yang nilainya tidak kekal. Sebab itulah Paulus menggesa jemaat di Kolose. Dia catat di sana Kolose pasal 3 ayat 1 hingga 4. Apa yang dia katakan di sana? Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ini yang dimaksudkan bernilai kekal. Mencari perkara yang di atas, yang nilainya kekal selama-lamanya. Karena hidup yang diberikan di dalam surga itu bukan hanya untuk 50 tahun. Kita hidup dalam dunia, kata firman Tuhan, kita akan hidup selama 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Dan kalau kuat lagi, lebih daripada itu, puji Tuhan. Tapi di surga tidak seperti itu. Di surga bukan setakat 70 tahun, tapi selama-lamanya. Karena dikatakan hidup kekal dan nilainya kekal. Semua yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan itu nilainya kekal. Anda melayani di depan, ini nilainya kekal. Jadi berebut-rebutlah untuk melayani di depan. Jangan saja bertumbuk. Berebut maksud dia, oke, tawarkan diri untuk melayani. Ibu-ibu yang belum lagi ada pelayanan, tawarkan diri untuk melayani. Apa kebolehanmu? Tawarkan diri, karena itu nilai kekal. Itu nilai kekal. Dan itu yang kita mau. Kalau engkau sebagai seorang yang
Karena itu nilainya kekal. Jangan takut. Jangan takut untuk memiliki ini. Karena inilah perbuatan yang akan diperbuat oleh orang-orang yang tetap menjadi percaya di hadapan Tuhan. Yang kelima, orang percaya. Ini alasan. Alasan mengapa kita harus tetap menjadi orang percaya, karena orang percaya selalu percaya bahwa ada jalan terbaik yang Tuhan beri. Tidak ada masalah dalam dunia ini yang tidak ada solusinya. Amin. Dalam Tuhan apalah? Tidak ada masalah-masalah sebesar manapun, sebesar Gunung Kinabalu yang kami punya. Gunung Kinabalu ini pun tidak akan menjadi masalah bagi orang-orang percaya. Kita akan kawal Gunung Kinabalu, puji Tuhan. Tapi saya sendiri orang Ranau sampai ke puncak. Orang kampung kami katakan bikin malu, orang Ranau tidak pernah naik ke Gunung Kinabalu. Tidak apa. Saya tidak pernah naik ke puncak gunung, tapi saya selalu nampak itu setiap hari, setiap pagi. Saya selalu berbangga karena melihat puncak gunung itu. Wah, tapi belum pernah berada di puncak. Tapi tidak apa-apa. Kita percaya bahwa selalu ada jalan bagi Tuhan. Masalah sebesar apapun, baik dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakatmu, dalam gerejamu, apa-apa masalah yang ada, jangan gunakan kekuatan diri sendiri, tapi urus itu bersama dengan Tuhan. Pasti ada jalan. Amin. Pasti ada jalan. Dan yang keenam, ini baru isi lagi nih ya, jangan kamu tidur dulu. Yang keenam, alasan mengapa kita ini perlu menjadi ataupun tetap menjadi orang percaya, karena orang percaya ini selalu hidup dalam kesabaran. Orang percaya ini selalu hidupnya dalam kesabaran. Semakin dicabar, semakin sabar. Semakin ditantang, semakin sabar. Ada satu artikel yang saya baca baru-baru ini yang katakan, orang yang sedang kehilangan kesabaran, dia adalah orang yang sedang kehilangan berkat. Wah, saya sangat-sangat terkejut dengan artikel ini, kenyataan ini, dan saya betul-betul terpaku, terpukau dengan perkataan itu, karena walaupun dia menakutkan, tapi dia mengajar saya supaya jangan saya hilang sabar. Kadang-kadang kita ini hilang sabar, kadang-kadang kita ini mudah hilang sabar. Waktu driving kena overtake pun hilang sabar sudah. Orang tiba-tiba break karena ada anjing di depan pun dia hilang sabar sudah. Apa ini Maidi? Kesian itu Maidi karena cakap. Bukan dibilang driver Maidi. Yang break itu driver Maidi. Tapi yang dimarahi itu Maidi. Kesian. Itu kehilangan sabar. Apabila Anda sedang kehilangan kesabaran, Anda sedang kehilangan berkat. Ya, katakan, wah, jadi mulai dari sekarang saya tidak mau hilang sabar. Karena saya takut kalau saya kehilangan berkat. Nah, saudara yang kasih Tuhan, orang percaya, orang yang percaya sungguh-sungguh dia dalam Tuhan adalah orang yang hidup dalam kesabaran. Dan yang terakhir, alasan mengapa kita harus tetap menjadi orang percaya adalah karena orang percaya ini hidup dalam kesadaran. Tadi kesabaran, sekarang kesadaran. Sedar. Kita ingat Matius 5 ayat 3. Dia katakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Kalau dalam terjemahan bahasa Malaysia dia katakan, berbahagialah orang yang sadar bahwa dia memerlukan Tuhan, karena dialah yang akan memiliki segala-galanya. Wow. Jadi orang percaya itu dia memiliki kesadaran bahwa dia memerlukan Tuhan. Dia tidak menjadi orang Kristen yang begitu-begitu saja, tetapi dia menjadi orang Kristen yang sadar bahwa dia perlukan Tuhan. Dia sadar bahwa dia perlukan
pertolongan daripada Tuhan. Nah, ada 3 perkara yang harus kita terus-menerus lakukan dengan setia tetap menjadi orang percaya. Ini baru masuk poin. Yang pertama, seperti yang dikatakan di dalam pembacaan kita sebentar tadi, menurut kamu siapakah aku ini? Kata Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus atau para muridnya. Tetapi Petrus yang menjawab. Apa yang dikatakan ataupun apa yang perlu kita lakukan, yang pertama adalah tetap percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Yang pertama, jangan sekali-kali iman kita itu rapuh ataupun tergugat ataupun mudah dipengaruhi oleh hal-hal dunia. Hidup dalam dunia ini memang begitulah, banyak cabaran. Tetapi jangan karena cabaran-cabaran ini maka kita sudah hilang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Jika hal ini tetap ada dalam hidupmu, maka engkau akan memiliki keyakinan yang kuat bahwa Tuhan Yesus beserta. Dan selalu saya katakan, kalau saya membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20 terakhir itu, bila kita mempelajari perkataan dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu sampai Maranatha, itu perkataan Tuhan Yesus. Apabila kita mempelajari hal itu, kita dapat melihat bahwa perkataan itu penuh dengan jaminan, komplit dengan jaminan. Bahwa apabila Tuhan Yesus beserta, apabila Tuhan Yesus sudah katakan aku menyertai kamu, berarti bahwa Dia ada bersama-sama dengan kita. Segala berkat, segala pertolongan, perlindungan, pemulihan, apalagi pelepasan, semuanya lengkap di dalam perkataan Tuhan Yesus. Jadi kita perlu yakini dalam kehidupan kita supaya kita ini tetap menjadi percaya, mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Penyertaan yang komplit. Jangan lagi Tuhan Yesus itu bukan bila kita panggil Tuhan tolong sertai kami, baru Dia datang sikut-sikut back pergi ikut kita. Tidak. Dia sudah katakan itu 2000 lebih tahun yang lalu, aku menyertai kamu. Berarti Dia sudah menyertai kita, sentiasa menyertai kita dan akan terus menyertai kita. Dan dalam penyertaan Tuhan, ingat sekali lagi, ada pemberkatan, ada perlindungan, ada pertolongan, ada pelepasan, pemulihan, semuanya ada di dalam Kristus. Saya tidak dapat melihat alasan mengapa kita perlu tinggalkan Tuhan. Yang meninggalkan Tuhan itu adalah karena nafsu. Yang meninggalkan Tuhan itu adalah karena kebodohan diri sendiri. Yang meninggalkan Tuhan itu adalah karena dia melihat sesuatu yang memuaskan diri dia, tetapi tidak bernilai kekal. Saudara dikasih Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah Tuhan untuk selama-lamanya. Karena Dia katakan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 juga perlu selalu kita kasih ulang-ulang dalam kotak pikiran kita setiap hari, siapapun Anda, para hamba Tuhankah atau orang yang sudah berpuluh tahun ikut Tuhankah, kita perlu kasih perbaharui Yohanes 14 ayat yang ke-6. Apa yang Dia katakan di sana? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tiada satupun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui Dia, melalui Tuhan Yesus. Dan itu sebabnya kita perlu mengakui ataupun perlu tetap percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Yang kedua, tetaplah menjadi orang percaya supaya kita ini tidak berserah kepada hal-hal dunia.
Nah, seperti mana jawaban Petrus atau para murid Tuhan tentang kata orang lain tentang Tuhan Yesus. Itu berarti mereka orang lain itu tidak pasti dan tidak yakin bahwa dia adalah Tuhan. Dan dia masih mencari-cari pengharapan yang lain seperti mana yang Paulus temukan di dalam kota Athena. Dia berjalan-jalan di pasar dan dia melihat satu mezbah, tempat bersembahyang. Tapi tulisan yang tertera di atas mezbah ataupun di rumah ibadah itu adalah kepada Tuhan yang tidak dikenal. Sungguh malang bagi orang percaya ataupun orang Kristen yang menggalakkan dirinya sebagai Kristen kalau dia tidak mengenal Tuhan yang biasa. Nah, kita bersyukur karena kita mengenal Dia dan percaya bahwa Dia adalah Tuhan. Dan apabila kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan kita tetap menjadi percaya seperti mana yang dinyatakan dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8, tinggal di dalam Dia dan kita di dalam Dia di dalam kita, firman-Nya tetap menjadi guide hidup kita, panduan hidup kita, itu sangat baik. Dan itu membuatkan kita tidak akan berserah kepada hal-hal lain, tidak mengandalkan hal-hal lain dalam kehidupan. Orang Kristen tidak boleh mengandalkan hal-hal lain lagi dalam kehidupan, seperti mana yang disebut dalam Yesaya 31 ayat 1 sampai 3. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan dan mengandalkan kuda-kuda yang percaya kepada kereta-kereta yang begitu banyak dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya. Kamu boleh baca itu, saya baca ayat yang ketiga. Sebab orang Mesir adalah manusia, bukan Allah, dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengajukan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu, dan mereka sekalian yang habis binasa bersama-sama. Nah, saudara dikasih Tuhan, jika kita mengandalkan dunia, berharap kepada dunia, pasti kita juga akan binasa sama seperti dunia ini. Tapi bila kita mengandalkan Tuhan, berserah dan sepenuhnya mengandalkan Tuhan, pasti seperti mana yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi, kita akan mendapat bukan saja perkara-perkara yang bernilai kekal, tapi hidup yang kekal, keistimewaan yang kekal yang akan kita miliki. Yang ketiga, tetaplah menjadi orang percaya, sebab hidup orang percaya itu hidup dalam damai sejahtera. Hidup orang percaya yang percaya kepada Tuhan Yesus itu memiliki damai sejahtera. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera tinggalkan bagimu. Walaupun ini berbicara tentang bagaimana dia mempersiapkan orang-orang percaya ini, tapi dia katakan damai sejahtera yang ditinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku, damai sejahtera Allah, damai sejahtera Tuhan Dia berikan kepada kita. Dan apa yang Dia berikan, apa yang memberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak sama dengan apa yang diberikan oleh dunia. Itulah sebabnya kita beruntung, kita bersukacita, bukan bernasib baik. Ya, jangan kata, oh saya bernasib baik karena saya mengenal Tuhan. Tidak. Kita beruntung karena Tuhan sudah memperkenankan kita untuk memiliki damai sejahtera yang Dia tinggalkan bagi kita. Dan damai sejahtera itu asalnya dari surga, bukan dari neraka, bukan dari bumi, bukan dari burung-burung di udara ataupun sebagainya, tetapi dari surga. Kalau itu dari surga, tentunya itu bernilai kekal. Amin. Nilainya kekal. Jadi jangan ada satupun di antara kita yang ketinggalan untuk mengalami hal ini, damai sejahtera. Dan untuk mau mengalami damai sejahtera ini, kita perlu tetap menjadi orang percaya. Jangan lepaskan Tuhan. Sekali bersama-sama dengan Tuhan Yesus, selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus, jangan tinggalkan. Karena Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Nah, yang seterusnya,
kita akan mengalami sukacita dan kita akan mengalami seperti yang saya katakan tadi, kerukunan. Kita akan mengalami keharmonian kalau kita tinggal tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Kita akan mengalami sukacita. Karena apa? Kita tinggal di dalam Dia. Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 mengatakan, "Karena siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam Dia, firman-Ku juga ada di dalam orang itu. Dan firman itulah yang menuntun hidupnya, sehingga dia tidak akan terpelencong ke sana kemari, sehingga dia tidak akan tergoda ke sana kemari. Karena ada firman Tuhan yang menjadi guide hidupnya. Dan apabila firman Tuhan yang menjadi guide hidupnya, kita percaya orang ini penuh dengan sukacita. Orang yang tiada sukacita itu orang yang tiada firman Tuhan, tidak kenal Tuhan. Puji Tuhan, kita semua yang ada di ruangan ini adalah orang-orang yang penuh dengan sukacita di dalam Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, sebagai kesimpulan, dan saya minta supaya kita ini betul-betul meresponi firman Tuhan, bukan karena lawatan Sabi bahagia, dan bukan karena adanya seorang hamba Tuhan yang berbicara pada pagi hari ini, masih pagi, masih tengah hari, tapi karena adanya firman Tuhan yang diberikan untuk kita pada pagi hari ini. Tetaplah menjadi orang percaya, bukan karena kata orang, tapi karena kita mengalami Tuhan Yesus itu sendiri. Saya ingin bertanya secara serius. Mari kita jawab secara serius dalam hidup kita. Berapa orang di antara kita yang sudah mengalami Tuhan itu? Mengalami Tuhan itu sendiri. Kalau Anda belum pernah mengalami Tuhan itu sendiri, mengalami kebaikan kemurahan Tuhan yang luar biasa ini, mari berserahkan seluruh hidupmu supaya Anda boleh mengalami Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, tetap menjadi percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Tetaplah menjadi orang percaya, karena orang percaya tidak akan mengandalkan kekuatan manusia atau dunia ini. Yang ketiga, tetaplah menjadi orang percaya, karena orang percaya memiliki kehidupan yang dipenuhi dengan damai sejahtera, sukacita, kemenangan, dan keharmonian. Satu pesan yang saya mau tinggalkan untuk kita pikirkan, dan mari kita rasakan. Yohanes 12 ayat 32. Dikatakan di sana, dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Tuhan Yesus juga pernah mengatakan, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, hari ini saudara yang dikasih Tuhan, mari kita kembali mengingat apa yang sedang berlaku dan akan berlaku dalam gereja-gereja di akhir zaman ini. Ramai orang yang tidak lagi menetapkan dirinya, hidupnya untuk percaya terus-menerus kepada Tuhan, karena hal-hal yang dunia awal, karena banyak perkara-perkara istimewa indah yang sementara saja yang dunia jabarkan untuk dinikmati. Peranan kita sebagai orang percaya adalah membawa mereka untuk tetap percaya, menjadi orang percaya di hadapan Tuhan. Bagaimana kita mau melakukan itu? Itu bermula dari diri kita sendiri, keluargamu, istrimu, anak-anakmu,
suami itu bermula dari keluarga. Di mana ada kesatuan, ada kerukunan, di situ aku akan mengirimkan berkat, kata firman Tuhan. Dan di mana namamu ditinggikan, di situ aku akan menarik ramai orang datang kepadamu, kata Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, selama Yesus Kristus adalah Tuhanmu, yang berjalan menyertaimu, yang kasih-Nya sedang mengalir dalam hidupmu, selama engkau mau melepaskan segala persoalan dan masalahmu dan berbalik kepada kasih yang semula, engkau akan temukan Dia. Engkau akan temukan pada hari ini pelepasan yang luar biasa yang daripada Tuhan. Bagi Anda yang punya masalah, saudara dikasih Tuhan, mari saya ajak kita untuk berdiri. Saya tergerak hati untuk membawa kita untuk mengangkat satu pujian. Dan mari kita responi firman Tuhan ini. Kita responi dengan meninggikan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Mungkin hari ini saya mau katakan kepada kita semua, mari kita katakan kepada diri kita dan di hadapan Tuhan, aku mau tetap menjadi orang percaya. Aku mau tetap menjadi orang percaya. Saya percaya memang banyak cabaran, tantangan yang Anda hadapi. Ada perkara-perkara yang membuatkan Anda sangat-sangat terpukul mungkin di ruangan ini. Saya tidak tahu siapa, tetapi mungkin Anda sedang menghadapi masalah yang besar. Tidak pernah ada orang memberitahukan kepada saya tentang hal ini, tapi saya percaya Roh Kudus memberitahu ini. Mari lepaskan. Karena itulah tindakan orang percaya. Itulah tindakan orang yang mau tetap percaya di depan Tuhan. Haleluya.
di sini untuk berdoa bersama. Kami juga mengalami ada pergumulan berat yang berkaitan dengan keluarga, baik itu daripada anak-anak, baik itu daripada si suami ataupun istri. Tidak ada jalan lain kalau kita tidak komitmen untuk membawa mereka kembali dan mengambil komitmen untuk tetap percaya seperti firman Tuhan katakan sebentar tadi. Dan saya mengajak kita semua yang ada di sini, yang punya beban itu, yang punya pergumulan itu, mari kita sama-sama sepakat untuk itu. Saya mau mengajak keluarga-keluarga yang ada di sini, boleh saja datang di depan bersama dengan keluarga yang punya pergumulan ini. Kita mau pegang tangan bersama-sama dan kita mau berdoa. Kita mau mengangkat doa kita untuk ahli keluarga ataupun untuk saudara mara kita yang masih belum mengambil satu komitmen untuk tetap percaya kepada Tuhan. Dan inilah kerinduan kami bersama datang di sini dan mau sepakat di dalam doa. Ini juga menjadi pergumulan kami sebelum ini bersama dengan keluarga kami. Dan langkah sedemikian inilah yang kami selalu lakukan. Dan kami percaya bahwa Tuhan sudah lakukan. Izinkan saya memperkenalkan salah seorang daripada pribadi yang telah alami jemahan Tuhan dalam hidupnya. Saudara kami sudah sebut saja namanya, tidak ada orang yang tidak tahu kalau di sekitar. Dan saya tidak mau mengatakan yang lebih daripada itu. Tetapi melalui kesepakatan dalam doa, Tuhan sudah jamah hidupnya. Dan hari ini dia boleh berdiri di hadapan jemaat yang sedang duduk di tengah-tengah. Saya minta Joy untuk berdiri. Dalam beberapa tahun yang dulu, kehidupannya sangat rosak sekali. Dia telah memberontak dengan orang tua. Siapa yang tidak tahu dia? Tetapi ketika jemaat Tuhan sepakat, jemaat Tuhan berdoa bersama, jemaat Tuhan klaim jiwa-jiwa yang jauh dari Tuhan, Tuhan jamah hidupnya. Dan hari ini dia bersama-sama di dalam pelayanan ini. Ada beberapa yang lain, terima kasih. Ada beberapa pribadi yang lain yang telah meninggalkan Tuhan, yang telah mengikut kepercayaan yang lain. Hari ini ada di tengah-tengah kita dalam tim ini. Mengapa ini terjadi? Ada kesepakatan, ada kesatuan dalam Tuhan. Dan saya percaya kalau pergumulan sedemikian inilah juga terjadi di tempat ini. Tidak ada jalan lain. Mari datang kepada Tuhan. Kita sepakat berdoa. Berdoa dengan sepenuh hati. Berdoa dengan air mata. Saya percaya air mata yang ditetes itu tidak sia-sia. Tuhan akan melakukan bahagian kita. Dan hari ini kita lakukan bahagian kita. Sementara lagu yang dinyanyikan tadi, Haleluya, itu dinyanyikan bersama-sama, boleh saja datang bersama dengan keluarga atau pribadi sendiri. Datang yang dia membantu, datang saja ke depan dan kita akan